Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Janwanga Saputra. Pada video kali ini kita akan coba belajar membuat VLAN pada switch Cisco ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam videonya, kita tahu dulu nih kepanjangan dari VLAN itu apa. VLAN adalah Virtual LAN Area Network. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk membagi lingkup jaringan atau network, yang mana ia akan membaginya pada suatu switch beberapa network yang akan dibagi sesuai dengan kebutuhannya nanti. VLAN juga bisa digunakan di suatu jaringan untuk memudahkan dalam troubleshooting apabila terdapat suatu kesalahan jaringan karena networknya sudah kita bagi. Nah, saya di sini juga punya contoh kegunaan VLAN kehidupan sehari. Contohnya adalah dalam suatu kantor terdapat departemen marketing dan departemen finance. Nah, agar data pada suatu departemen tidak tersebar ke departemen yang lain, kita konfigurasikan VLAN. Jadi di sini kita bakal buat VLAN untuk VLAN departemen marketing dan buat VLAN departemen finance agar data departemen marketing nggak bisa tersebar ke departemen finance, begitupun sebaliknya. Nah, contohnya adalah untuk departemen marketing kita jadikan VLAN 2 dan sementara departemen finance kita jadiin VLAN 3. Sebenarnya sini bebas ya VLAN-nya mau berapa aja, cuman ini sebagai contoh. Jadi, hasil yang kita harapkan adalah komputer pada tiap departemen hanya bisa terhubung dengan komputer-komputer pada departemen sendiri atau VLAN sendiri. Jadi, kalau udah dibuat VLAN kayak gini nih, jadi nanti komputer yang ada di departemen marketing cuma bisa terhubung sama komputer yang ada di departemen marketing sendirinya juga gitu, atau di VLAN 2. Jadi, komputer yang ada di VLAN 2 cuma bisa terhubung di VLAN 2, gitu pun di VLAN 3 juga sebaliknya. Nah, di sini kita lihat lagi, mereka tidak dapat terhubung ke komputer-komputer di departemen yang lain atau di VLAN yang lain, seperti yang tadi yang saya bilang. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan VLAN ya. Nah, di sini kita bakal coba, tapi sebelum itu saya baca dulu. Untuk VLAN sendiri, dia hanya dimiliki oleh sebuah switch yang manageable, yang mana switch tersebut dapat kita konfigurasikan. Beda dengan switch manageable yang mana port-port interface-nya hanya dapat digunakan pada network yang sama atau satu network, yang mana ia tidak mendukung fitur VLAN yang ia akan membagi beberapa network. Nah, jadi di sini sebelum kita mengkonfig VLAN di suatu switch, pastikan switch itu memiliki fitur VLAN. Kalau misalnya switch itu nggak punya fitur VLAN, maka kita nggak bakal bisa membuat VLAN di switch tersebut. Nah, di sini saya mempunyai topologi, ada VLAN 10 untuk siswa dan VLAN 20 untuk guru. Nah, di sini contohnya data dari guru ini dia nggak bisa masuk ke data siswa. Jadi ini kayak privasinya guru itu. Jadi siswa nggak perlu tahu kan data yang guru miliki. Begitupun siswa mungkin ya. Buatlah topologi data yang mana kita akan membuat dua VLAN, yaitu VLAN 10 dengan nama siswa dan VLAN 20 dengan nama guru. Dan jangan lupa pasang IP di setiap PC-nya sesuai dengan topologi. Jadi jadi pas config jangan lupa ngasih IP di PC kalian ya. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan adalah memasang VLAN. Gimana caranya? Pertama, kita kan connect ke switch kita nih. Pastikan kita langsung masih berada di user mode. Nah, caranya biar pindah ke preference mode, kita ketikkan enable. Lalu dia bakal berpindah, habis itu di preference mode kita ketikkan config terminal, baru kita bisa config apa aja gitu ya. Nah, yang pertama kita masukkan perintah VLAN 10, ini untuk membuat VLAN ya, membuat VLAN 10-nya yaitu siswa tadi atau yang lainnya. Habis itu masukkan interface FA01 atau sesuai topologi. Di sini maksudnya untuk masuk ke interface yang arah ke VLAN 10 gitu teman-teman. Kita sini bisa lihat nih ya. Nah, di sini interface mana aja sih yang arah ke VLAN 10, mana aja yang arah ke 20. Nah, di sini kita bisa lihat interface 01 dia ngarah ke VLAN 10 dan interface 02 juga ngarah ke VLAN 10. Nah, yang 3 dan 4 ini dia ngarah ke VLAN 20. Jadi masukkan interface sesuai topologi teman-teman ya. Habis itu kalau udah kita masukkan perintah switch port mode access. Gunanya itu masuk mode access switch. Habis itu kita masukkan lagi switch port akses VLAN 10 untuk mengakses VLAN 10. Nah, begitupun di VLAN 20 juga ya. Nah, sekarang kita bakal coba langsung ya. Di sini saya punya topologi yang VLAN 10 guru dan VLAN 20 siswa. Nah, pertama kita harus membuat VLAN 10 untuk gurunya dan VLAN 20 untuk siswanya, teman-teman ya.
kita klik switchnya, lalu kita langsung disuguhkan user mode. Kita ketikkan enable, enter, habis itu configure terminal. Nah, di sini kita buat VLAN dulu ya. Yang pertama VLAN 10, enter. Habis itu interface-nya, interface FA01, enter, switch port mode access. Switch port mode access, enter. Habis itu interface 02, switch port Nah, di sini kita jangan lupa masukin switch port. Oh ya, saya lupa ya. Tadi di sini kita masukin lagi ya, interface FA01, switch port mode akses, dan switch port akses VLAN 10-nya ya. Maaf saya lupa ya. Akses yang gunanya untuk akses VLAN 10 teman-teman. VLAN 10. Ini juga kita masukin lagi interface 02-nya, switch port mode akses, lalu akses VLAN 10-nya. Nah, untuk di VLAN 10-nya ini kita udah masukin semua interface-nya ya. Sekarang kita buat lagi untuk VLAN 20-nya. Ini kita isi dulu aja. Nah, di sini kita mulai buat ya. VLAN 20. Kita enter. Habis itu masuk interface-nya. Interface FA03 switch port. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kita enter. Lanjut lagi interface 04, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Nah, ini udah jadi VLAN-nya. Kita udah berhasil membuat VLAN di masing-masing ya. Jadi VLAN 10 tadi untuk guru dan VLAN 20 untuk siswa. Nah, sekarang kita kasih IP dulu nih PC kita. Habis itu baru kita coba ping untuk pengetesan VLAN-nya. Nah, ini yang atas kita kasih IP 10.10 ya. 10.10.10.12 contohnya aja ya. So, lanjut lagi. Nah, di bawahnya juga harus satu jaringan ya, satu VLAN yang sama itu satu jaringan. 10, 10, 3. Nah, sekarang yang di VLAN 20-nya nih. VLAN 20 kita masukin juga. Sekarang saya kasih 20 aja. IP 2020 2. Lalu yang bawahnya juga satu jaringan ya teman-teman ya, kalau satu VLAN. Oke. Nah, kan PC-nya nih udah kita kasih udah kasih IP-nya nih. Nah, sekarang kita coba ping antar PC pada satu VLAN yang sama. Jadi kita bisa PC yang di VLAN 10, pingnya di PC yang di VLAN 10 juga teman-teman. Nah, begitu pun yang di 20. Nah, sekarang kita coba ya. Yang ini ngeping yang di bawahnya atau PC lainnya. Masukkan command prompt ping 10 10.3. Karena tadi yang PC yang di bawah ini dia 10.3 ya. Kita enter. Nah, jadi maka dia bakal nge-replay PC yang di satu VLAN yang sama. Nah, coba yang ini kita ngeping yang atasnya nih. Ping 10.10.10.2. Nah, dia juga bakal nge-replay karena kan dia ngepingnya satu VLAN yang sama. Nah, sekarang kita bakal coba nih PC VLAN 10 kita coba ping PC yang ada di VLAN 20. Gimana sih hasilnya? Ping 20.20.20.2. Ini adalah PC yang di VLAN 20 ya. Apakah dia bakalan mereplay atau request timeout ya? Nah, jawabannya adalah dia bakal request timeout. Karena VLAN yang berbeda itu dia nggak bisa berhubungan kecuali jika
sudah diperkenalkan ya menggunakan router. Jadi VLAN-nya itu dikenalin ke VLAN yang lainnya menggunakan router teman-teman ya. Nah, kalau udah kayak gini maka lab ini berhasil ya teman-teman. Jadi kita udah berhasil membuat VLAN pada switch Cisco ya teman-teman ya. Nah, ini udah selesai. Nah, sekarang kita bakal kita kalau bisa misalnya mau ngecek VLAN dan interface dalam VLAN, kita bisa ngetik masukkan command line show VLAN brief. Ini kalau di preference mode. Kalau misalnya di config global config tambahkan do ya. Kita bakal coba lihat VLAN ya. Do do show VLAN brief, enter. Nah, ini lihat nih ya. Ini VLAN 10-nya aktif, interface 1 dan 2, dan VLAN 20-nya aktif, interface 3 dan 4. Nah, ini juga udah benar ya tadi ya kita masukin segini ya. Nah, mungkin sekian video dari saya ya, tutorial membuat VLAN pada switch Cisco. Saya mohon maaf jika ada keterbata-batan yang banyak dalam video ini. Jangan lupa untuk kalian yang nonton, untuk subscribe channel YouTube saya, like, share, dan komen video ini teman-teman ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman.